Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Tenis Mana. Alhamdulillah ini ada servisan kiriman dari Lampung tipe Y03 dengan keadaan matot. Nanti kita lihat bersama-sama. Dan saya mohon maaf, saya sudah lama nggak upload dikarenakan kalau di siang hari itu banyak gangguan suara-suara kawan. Jadi kalau suara kendaraan selama ini memang saya dempet sama jalan, jadi nggak masalah. Yang untuk dalam 2 minggu ini suara musik, jadi kalau saya tetap sudah saya usahakan saya rekam, tapi musiknya itu sangat jelas masuk ke video saya, dan tentunya itu pasti kena klaim ya kawan. Jadi saya skip. Saya coba untuk menggunakan OBS di laptop, akan tapi laptop saya ini nggak kuat, dia sering ngehang apabila saya menggunakan OBS. Aplikasi OBS itu penghilang noise, jadi dia fokus ke suara saya. Tapi dikarenakan laptop saya nggak kuat, dia sering ngehang. Ya ada beberapa video kadang nggak ada suaranya kawan, nggak bisa kebuka suaranya karena posisinya dia ngehang begitu kawan. Tapi sudah saya coba mengatasinya dengan cara membeli mic yang bisa menghalau suara-suara lain, jadi dia fokus ke suara saya tapi belum sampai. Jadi ini kondisinya malam, kalau malam kegiatan banyak dihentikan. Oh ya, kita balik lagi ke HP-nya ya kawan. Ini panjang lebar tapi nggak tahu apa yang ingin dilihatkan. Saya nyalakan dulu untuk mikroskop saya. Jadi di sini saya coba untuk memasangkan baterainya. Saya coba menekan tombol on off. Tombol on off sudah saya tekan, akan tetapi tidak ada responnya sama sekali. Di sini saya akan menghubungkan ke kabel casan. Dan kabel casan ini terhubung ke laptop. Nah, di laptop tidak terbaca, di HP-nya juga tidak ada responnya. Sudah betul kalau HP ini memang mati begitu kawan. Dan ingat, karena saya ini menggunakan kabel data yang terhubung ke laptop, dia tidak terbaca untuk potcomnya. Kita coba menekan volume atas dan volume bawah. Cara pengecekan di awal ini kawan, tekan volume atas dan volume bawah, kita hubungkan ke laptop. Tetap tidak terbaca. Apabila terbaca, suara speaker saya bakal terdengar di mic saya ini kawan. Saya lepas. Kalau dia terbaca, kemungkinan MMC-nya yang bermasalah begitu kawan, maksud saya. Jadi harus dipahami. Kemudian di sini saya lepas baterainya dan kita hubungkan ke power supply. Dan saya mohon maaf, untuk tempat saya ini sangat berantakan. Mungkin kedepannya ada pembaruan lagi kawan, akan saya bersihkan. Tapi kalau untuk menutupi di belakang saya ini, dan itu terlihat sampai ke dalam. Mungkin nggak bisa saya atasi kawan kalau di belakang saya ini. Yang penting perhatikan aja HP-nya dan suara saya, tentunya wajah ganteng saya ini kawan. Kabel positifnya sudah saya letakkan di
konektor baterai, dan negatifnya saya letakkan di kaleng. Oh ya, perhatikan untuk pergerakan ampernya. Tidak ada tanda-tanda kalau HP ini konslet. Saya tekan tombol on off. Tidak ada responnya sama sekali. Saya lepas dan saya pasang, itu tidak ada pergerakan sama sekali. Saya lepas dan saya letakkan lagi negatifnya, tidak ada pergerakan ya kawan. Saya tekan tombol on off, juga tidak ada pergerakan sama sekali. Di sini sudah jelas kalau HP ini memang betul matot. Tidak ada konsletnya di jalur pibat, tapi kita cek terlebih dahulu untuk daya pengecasannya. Oh ya, masalah matotnya ini nggak tahu saya kawan, nggak diberitahu. Itulah tantangannya kawan sebagai puser. Jadi ya dicek aja pelan-pelan. Kabel casan saya hubungkan dan multi saya setel menjadi DC. Oh ya, mudah-mudahan kelihatan ya kawan. Nah, seperti itu. Waduh, ini bisa memakan waktu 5 menitan mungkin. Baru sampai sebatas ini kita kawan. Jadi kita cek yang negatif di kaleng dan yang positif kita arahkan. Test point ini adalah P-boost in. Tegangan 4,8 volt itu hadir. Berarti dari concas hingga soket P-boost in itu mantul. Dan untuk positifnya itu ada di kaki ini kawan. Kita cek, tidak ada tegangan. Begitu juga di sini. Ini adalah test point untuk positif konektor baterai, juga tidak ada. Tapi ada juga HP yang normal di pibat itu, di konektor cas, konektor baterai memang nggak hadir. Ada juga yang seperti itu kawan. Tapi di sini saya tidak tahu untuk tipe HP ini. Kita coba-coba aja. Waduh, tapi ini panas bagian ini kawan. Bagian ini nampak. Ini penampakan mesinnya kawan. Lupa saya melihatkannya. Di sini ada nampak bekas kempot atau tekanan. Mungkin karena jatuh, mungkin bekas bantingan. Ya banyak kemungkinan kawan. Yang pasti bekas benturan. Dan di belakangnya seperti ini, kalengnya masih utuh semua. Kita coba aja dulu. Tapi tadi di waktu pengecasan di sini ada terasa panas di blok IC. Oh, bukan di sini. Di bagian blok sinyal. Apa mungkin di blok sinyal bermasalah? Tapi saya abaikan dulu, kita cek terlebih dahulu di bagian IC cas. Siapa tahu di sana konslet ya kawan. Kalau nggak konslet ya sudah. Kita pindah ke tempat yang lain. Nah, seperti itu. Blower saya setel menjadi 365, angin di 30. Nanti kan timbul pertanyaan yang baru belajar, kok kenapa dibuka bagian IC cas? Saya rasa IC cas biasanya kawan kalau di bawah slot SIM card. Ya itu tadi, karena kita hubungkan ke kabel casan, dia tidak mengeluarkan tegangan di konektor baterai. Siapa tahu di bagian sana ada yang konslet. Walaupun dicek menggunakan kabel power supply, dia tidak ada konslet sama sekali. Ya, namanya mencoba kawan.
Ini nggak ada masalahnya. Apabila ini kita buka juga nggak masalah dia kawan. Namanya kita pengecekan. Ini kan masih proses pengecekan. Lanjut aja kita blower pelan-pelan, nanti bakal terangkat untuk kaleng IC casnya. Saya juga belum tahu sebenarnya ini apa bagian IC cas atau bukan kawan. Tapi biasanya IC cas ada di bawah ini, bawah slot SIM. Tapi kalau mau enak sebenarnya ditambahkan dulu timah di sini biar dia cepat terangkat. Itu sudah ada tanda-tandanya kawan, minta dicongkel. Waduh, ternyata masih kecil. Itu saya coba sekali lagi kawan. Saya bawa ke atasnya. Waduh, saya perhatikan, siapa tahu ada pergeseran. Oh, nggak ada kawan. Mesin masih terasa panas. Lanjut aja ya kawan. Kita perbesar. Begitu. Itu dapat semua gambarnya. Multi kita setel menjadi dioda mode. Oh ya, untuk peralatan yang saya gunakan multi, plug, itu cek aja di deskripsi. Nanti saya masukkan linknya ya kawan. Langsung klik dan langsung jajan aja di sana. Dia menuju ke Shopee. Di sini kita, oh ya, yang telah berlangganan saya ucapkan terima kasih. Lumayan kawan, bagi saya bisa tambah-tambah untuk beli udut dan kopi. Mantul ya kawan. Semoga saling support. Ini kita letak yang positif di kaleng dan yang negatif kita arahkan. Tidak konslet. Ini memang ground ini kawan. Abaikan. Waduh, di sini konsletnya kawan. Ketemu ternyata konslet HP ini. Lihat kawan. Padahal di multi tadi kan nggak ada kebaca konslet di power supply. Taunya ada. Kita lihat shot apa. Full shot dia kawan. Lanjut aja kita congkel. Bukan dicongkel, diangkat bagian coil atau lilitan. Oh ya, ada juga yang bertanya, apa wajib ganti coil itu di posisi IC cas untuk PPH power? Nggak wajib ngambil ke sana kawan. Ambil aja dekat IC power, itu banyak biasanya coil. Dan juga nggak harus sama dia bentuknya seperti ini. Yang penting coil. Coil itu ada dua macam kalau nggak salah bentuknya, kalau yang sering ditemui di mesin HP ya kawan. Dia itu lilitan. Ini kalau kita pecahkan ada lilitan kabel. Kita blower aja, nanti bakal bisa dicopot dia. Kalau lebih baik sebenarnya dibantu dengan solderan supaya dia cepat terangkat. Terangkat ya kawan. Kemudian di sini kita cek kaki mana yang ada konsletnya. Tapi kalau ya ini tadi kawan, tujuan saya membuka
kaleng di bawah IC cas, di bawah slot SIM ini kan biasanya IC cas. Untuk mengecek bagian IC casnya, di sana ada kuil, ada PPH power, kuil PPH power. Karena kuil PPH power itu sering sekali terjadi konslet. Apalagi yang MediaTek, dia no power, no ampere. Bisa saja dia konslet kawan, malahan konsletnya full. Ini nggak tahu saya apa MediaTek atau bukan. Nah, kita cek kawan. Yang positif di kaleng. Ini kawan, kaleng kan. Yang negatif kita arahkan ke kakinya. Ternyata di bawah sini kawan. Di bawah sini kita suntik tegangan. Kita ambil kawat. Kawat timah ya. Kawat timah. Mudah-mudahan kelihatan. Ini suasananya sudah malam kawan, barusan selesai azan Isya. Kita jumper di kaki kuil yang ada konsletnya. Nah, tadi kan sudah kita cek bagian atas itu nggak ada konsletnya, bagian sini ada konsletnya. Jadi kita fokus ke kaki bawah. Nah, saya masih melilitkan kawat timah. Waduh, malahan putus dia kawan. Sebentar kawan, itu akan saya jumperkan karena saya belum yakin posisinya di sana biang keroknya. Di saat saya mengecas tadi ada terasa panas di bagian blok IC sinyal. Nah, kalau nggak salah saya sebutkan tadi kawan, saya kasih tahu karena pas saya cabut kabel casan itu kok ada terasa panas di IC di bagian blok sinyal. Biasanya walaupun dia panas ya mungkin di IC power itu biasa itu kawan. Tapi kalau panasnya melampaui ya mungkin IC powernya yang bermasalah. Nah, di sini kita jumper. Mudah-mudahan nggak nyentuh ke negatif. Kalau bersentuhan ke negatif nanti nggak ketemu penyakitnya kawan. Ya betul. Di sini kita lihat MBR saya. Dan yang butuh MBR ini langsung menuju linknya ke deskripsi ya kawan. Ini saya naikkan lagi polnya, maksudnya polnya menjadi 3,9 volt. Mudah-mudahan ketemu penyakitnya kawan. Di sini yang di kawat jumperan ini saya letakkan salah lagi ngomong. Di kawat jumperan yang saya buatkan tadi saya jepit yang positif untuk MBR saya. Kemudian saya tambahkan thinner. Nah, begitu penampakannya. Yang negatif kita letak di kaleng. Kita lihat, ternyata nggak ada ya kawan. Benar saja nggak ada. Nggak ada tanda-tandanya di sini. Berarti bukan di sini biang keroknya. Kita meraba-raba aja kawan. Jurus raba-raba kalau yang full shot ini kawan. Nanti tahu di mana permasalahannya. Kemudian saya balik seperti ini mesinnya. Sebelum saya memutuskan mau kaleng yang mana, saya buka, akan saya coba suntik dan saya rasakan begitu kawan. Coba di sini. Ini masih nempel untuk
yang positifnya. Yang negatifnya saya letak di kaleng sambil saya raba-raba ya kawan. Apa betul di IC power? Nggak terasa dia kan. Saya buka dulu isolasi anti panasnya, karena kalau masih ada isolasi anti panas nggak terasa panas dia nanti begitu. Jadi kita coba kita lepas terlebih dahulu. Blower saya setel 320. Lanjut kita ambil isolasi anti panasnya. Enak kalau full shot, nggak terlampau susah. Yang susah itu shot kecil. Shot kecil akan tetapi yang shotnya bukan IC. Pernah saya ngalamin, shotnya itu ada di kapasitor. Kapasitornya itu pecah, jadi menimbulkan bocor yang positif ke negatifnya. Tapi di hasil yang menghasilkan shot yang kecil dia kawan. Waduh, tertindih nih IC power. Memang dia terlihat kempot di sini. Apa di sini biang keroknya kawan? Kita coba-coba aja kita. Oh, ini masih ada anti panasnya. Kita buang aja. Kita buang. Oh, MMC ternyata di sininya kawan. Ya begitulah kawan. Berarti dia ini RAM-nya terpisah. Biasanya kalau MMC-nya di atas PCB-nya. Mesin masih terasa panas, belum bisa saya pegang. Akan saya tambahkan thinner biar dia cepat dingin. Nggak masalah itu kawan. Biasa aja ditambahkan thinner supaya mesinnya nggak lama-lama dia panas. Karena tadi saya blower. Saya lap dulu. Kemudian di sini kita potong kaleng IC powernya. Siapa tahu di sana biang keroknya ada kapasitor atau bisa juga di sini kawan. Ini bekas benturan juga, kempot juga. Terlihat ya kawan, kempot kan. Bisa juga di sini permasalahannya. Saya coba dulu di IC power. Nanti kalau disuntik enggak juga nemu, ya saya buka juga di bagian IC sinyalnya. Tapi pernah ngalamin setelah saya buka kalengnya, konsletnya hilang. Jadi nggak tahu saya ya disebabkan kenapa dia konslet. Pernah saya ngalamin begitu kawan. Malahan mau saya posisi buat video, pas di kalengnya nggak saya videokan pas pemotongan kalengnya. Taunya HP-nya menyala, konsletnya hilang. Tapi nggak enak saya upload, nanti nggak percaya. Ini saya coba pemotongan kalengnya, saya lihatkan, kita cek kembali, siapa tahu konsletnya hilang. Pernah saya ngalamin seperti itu. Nggak terlampau kuat untuk kalengnya ini, bisa ditarik kan. Ya betul, nggak terlampau kokoh seperti. Waduh, terkejut saya kawan, ada suara letupan. Nggak seperti Y91. Kalau Y91 itu ampun kawan, kokoh sekali untuk kalengnya. Dan perlu hati-hati dalam pemotongan kalengnya.
begitu aja dulu. Ini saya potong, nanti kalau sudah ketemu ya selesai video nanti saya rapikan lagi. Umagae. Sangkut tadi nengklah. Ngarap kayak itulah kamu tanya apa? Ya, jadilah Pak. Sekalian apa? Oh. Ada bos pemancingan itu tadi kawan. Dulu saya sering mancing, siang malam saya mancing. Kolam harian, bukan kalatama ya kawan. Galatama saya nggak pernah masuk ke Galatama. Hanya untuk hiburan. Apa kita sudahi sebatas itu kawan? Atau mau dipotong juga sekalian supaya tidak mengganggu? Coba aja potong kawan. Ya betul, nggak apa kawan, nggak apa dia terkelupas seperti itu, nggak jadi masalah. Sudah sering juga pembukaan kaleng seperti itu, nggak memutuskan jalur. Tapi ya harus hati-hati juga kawan. Kalengnya ini renyah-renyah, tapi cat PCB nya renyah juga ini kawan. Mudah copot nampaknya. Ini aja, nah seharusnya nggak bakal mengangkat cat PCB, nggak masalah, tapi kan nggak ada jalurnya. Saya pelintir aja seperti itu. Sudah kawan, sudah cukup. Jadi sebatas itu. Waduh, jangan-jangan kabur ini pemotongannya tadi kawan. Mohon maaf kalau kabur. Waduh, kuku cantik saya ini jangan jijik ya kawan. Ada kawan kita menyarankan potong kuku manisnya. Waduh, nanti tidak terlihat manis lagi kuku saya ini kawan. Sebenarnya saya jijik juga melihatnya ini kawan, tapi sangat dibutuhkan di waktu pembukaan casing. Ya begitulah kawan. Di sini coba kita cek. Tapi ini ganggu, ini nanti kena groundnya, dia bakal konslet di sana. Nah, kita cek aja kawan. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Kita ngopi dulu. Mantul kawan, mantap betul. Santai aja kawan. Mudah-mudahan bisa ketemu biang keroknya. Kita lihat di mana biang keroknya. Jadi kita setel kembali multi kita dengan setelan dioda mode. Kita arahkan probe merah ke kaleng dan probe hitam ke komponen yang sekeliling di IC power. Ini konslet. Oh enggak, ini kawan. Ini konslet.
rata-rata di bawah sini konslet, konslet, konslet. Waduh, konslet semua sini kon. Apakah betul di sana permasalahannya? Ini konslet, konslet. Kita suntik aja kawan. Masih dengan tegangan 4 volt. Jadi kawat jumperan tadi yang ini ya kawan. Nah, saya jepitkan begini. Kemudian kita siram dengan thinner. Siram aja begitu kawan. Nanti ketahuan dia di mana permasalahannya. Kita letak yang negatifnya ke kaleng. Padahal itu full shot itu kawan, benar kan? Nggak ketemu penyakitnya, kemana ini? Kok nggak ada di sini kan? Panas-panas juga nggak ada. Apa betul IC charge, IC power? Nggak ada kawan. Hah? Masih ada shotnya apa enggak? Oh masih kawan. Oh, kawan, saya agak ke atasan sedikit, mau saya raba-raba. Kok nggak ada di sini kawan? Apa di sekitar sini? Nggak ada itu kan. Jangan-jangan aja dia di CPU, atau bahaya kalau CPU kan. Saya belum siap mengangkat CPU karena ini sudah lelah atau sudah letih kawan. Jadi kita coba angkat dulu yang di sini. Apa kita gunakan tang potong aja ya kawan. Pelan-pelan aja, nanti bakal terpotong. Kita gunakan tang potong. Potong. Mana ini biang keroknya ini? Ini kita potong juga. Biasanya di RF atau di PA, kapasitor yang dempet di RF dan PA biasanya kawan. Tapi enak ini sebenarnya, dia ini kita lihat aja. Kalau di multi saya nampaknya full shot, tapi nggak tahu juga ya kawan. Saya nggak melihat pergerakan aman kan. Pergerakan di MBR saya, ampernya apabila kecil ya susah juga sebenarnya kan. Tapi kalau di multi itu nampaknya full shot, biasanya bisa terbaca dengan disiram thinner, dia bakal kepanasan biasanya kawan.
Ini sudah dipotong, nggak ketemu kita, nggak don. Nah, bahaya itu kawan. Tapi ya namanya mencoba ya kawan, belum tentu don. Kita don aja don, biar dapat duit jajan. Sedikit lagi tuh kawan. Sudah selesai kawan. Akhirnya selesai juga. Ya betul, selesai juga. Saya pasang kembali di sini. Dan kita lihat di blok sinyalnya, tambahkan thinner. Wah, mohon maaf kawan, nampak kotor sekali. Bekas thinner kita hubungkan. Ini benar saja nggak ada kawan. Kok malahan mati dia kawan? Apaan ini MBR saya ini? Bermasalah ini kawan. Sebentar. Nah, ini dikerjain sama MBR saya ini nampaknya. Saya jepit lagi. Jangan-jangan dari tadi ini kawan. Aduh. Kita gunakan. Wih, ada penampakan kawan. Jangan-jangan IC power ini kawan. Tadi kalau nggak salah ada penampakan. Kita fokus dulu bagian IC power. Kita suntik. Benar saja ada kawan. Wih, di mana itu? Ini dikerjain sama MBR ini kawan. Karena saya biar kabelnya panjang, saya menggunakan ini. Ternyata mungkin ini pembawa sialnya. Sebenarnya dari tadi kita buka kaleng isi power sudah ketemu itu kawan. Aduh. Itu biang keroknya kawan. Terlihat biang keroknya. Ini kawan. Ini. Saya yakin ini biang keroknya. Karena dia yang kering untuk thinnernya. Perbesar. Ini mantul untuk MBR-nya ini 12 ampere kalau nggak salah kawan. Tergantung power yang masuk ke sini. Dia kan menggunakan adaptor begitu kan. Karena dia ini step up, step down, begitu. Jadi cukup kuat untuk ampernya. Nggak salah lagi itu kawan. Itulah biang keroknya. Akhirnya ketemu, sayang sekali IC kaleng untuk apa namanya itu, IC sinyal sudah kepotong. Ya kalau nggak kabel itu tadi bermasalah, nggak bakal kepotong. Waduh, kawan, lihat kawan. Padahal baru 2 kali saya itu 3 kali. Terkadang hanya 1 kali. Saya lihat sudah habis. Tapi saya yakin bukan saya aja, biasanya setiap user pasti ngalamin. Ini tadi ya kawan, kita buang. Pakai solderan aja. Potong pakai tang juga nggak masalah. Tapi saya lihat dulu posisinya. Kalau rumit pakai, yang pasti jangan pakai top blower kawan, nanti berbahaya.
Bisa saya pakai blower juga, tapi saya tambahkan timah untuk memancingnya supaya cepat lepas, begitu kawan. Solderan timah. Ternyata nggak mau dia kawan. Ya sudahlah kawan, hanya sebatas itu dia mau. Tambahkan plug. Kemudian kita jepit, kita blower. Itu suhu blower hanya 320. Kita congkel kawan. Waduh, kokoh dia ini kawan. Bingung juga saya mencongkelnya mau kemana arahnya. Ya sudah, kita ambil tang potong. Nggak masalah kawan, tang potong. Jika ragu, ambil aja pisau IC. Begini, kita putar. Yang pasti kita sudah tahu permasalahannya ada di kapasitor ini. Kita selipkan pisau IC yang cukup besar seperti saya ini. Congkel aja pelan-pelan, jangan sampai jalurnya terputus. Waduh, itu bisa putus dia kawan. Tapi nampaknya ini ground. Ini yang positifnya. Ya sudahlah, nggak apa kan. Ya betul, ground itu kan, itu jalurnya tadi. Sudah saya buang, kita cek kembali. Mudah-mudahan mantul ya kawan. Prop merah di kaleng dan prop hitam kita arahkan. Sudah hilang untuk konsletnya, nggak ada konsletnya lagi. Ya betul. Kemudian kita lihat coil yang kita lepas tadi, kakinya apakah masih konslet atau tidak. Di sini kita ambil sisa timah untuk penjamperannya tadi. Tambahkan plug. Begitu. Kita ambil sedikit, pindahkan ke sampingnya. Biar pemblowerannya nggak lama-lama itu kawan. Kemudian coil yang kita copot tadi kita balikkan kembali atau kita pasangkan kembali. Seperti ini kawan. Jadi apa yang kita copot itu wajib kita kumpulkan dulu, karena nanti kan kita pasangkan kembali. Itu sudah saya pasangkan. Mudah-mudahan HP ini bisa menyala, dan tentunya kita dapat duit jajan ya kawan. Lumayan untuk beli udut. Kita tunggu terlebih dahulu. Siram langsung menggunakan thinner kawan, biar dia cepat dingin. Kita lap. Mudah-mudahan mantul itu kawan. Kawan, 3 kali dia sudah sebatas ini. Lanjut lagi kawan, kita tes.
bim salabim ya kawan, bisa menyala. Masih panas-panas, apa namanya, panas-panas kuku kawan. Saya pasangkan baterainya dan kita berharap dia bisa menyala ya kawan. Saya tekan tombol on off. Alhamdulillah kawan. Nah, mantul kawan, mantap betul. Tapi belum tahu apakah bisa sampai ke programnya dengan normal atau stuck di logo. Nah pun hidup dia. Nah, istri saya senang sekali kawan. Nampaknya pengen skincare dia itu kawan. Mudah-mudahan aja kawan. Bisa sampai ke programnya. Wah mantap ini kawan. Alhamdulillah, ternyata mantul kawan, mantap betul. Nah, itu masih loading. Jadi begitu kawan cara perbaikannya. Cara mencari kerusakan HP. Jadi nontonnya jangan di skip-skip. Ini gimana cara menentukannya? Ada yang WA lah, ada yang ini. Spontan aja saya kerja. Jadi dilihat bagaimana cara mencari titik permasalahannya. Jadi mulai dari hitungan 0 detik itu perhatikan kawan. Dan gunakan logika. Selagi kawan-kawan masih bisa menerima logika video yang saya buat, ya dijalankan. Tapi kalau bagi kawan-kawan nggak masuk di logika kawan-kawan, ya jangan dikerjakan. Karena saya dulu begitu juga melihat tutorial di YouTube. Karena saya nggak kursus, ya nggak kursus saya kawan. Saya lihat-lihat di YouTube. Ya itu tadi. Karena sering praktek beli HP rongsokan lewat jual beli forum di daerah saya di Facebook. Jadi saya jadikan bahan praktek. Begitu. Jadi ilmunya dari otodidak dan lihat-lihat YouTube tutorial. Kalau dulu nggak banyak yang model sekarang tutorialnya. Kalau zaman saya dulu, saya sebutkan aja channelnya kawan, Teknisi Deso. Ada saya lihat, selagi bisa logika ya coba-coba aja kita ikutin. Nah, begitu juga video saya ini, selagi masih masuk logika ya coba-coba aja diikutin begitu. Tapi kalau saya enggak, ya saya lihatkan apa yang saya kerjakan, apa multinya saya lihatkan. Nggak ada saya rekayasa, ini full, nggak ada dipotong-potong videonya setiap video saya, kecuali ya kawan, bukan intinya seperti membuka kaleng. Itu pernah nggak saya lihatkan, karena saya merekam lewat HP, takut memori HP penuh begitu. Dan saya ini menggunakan kamera belakang, saya nggak melihat posisi kameranya apakah masih merekam atau tidak. Nah, terkadang dia nggak lagi merekam, saya terus saja ngomong-ngomong. Nah, itu kadang nggak jadi bikin kontennya.
Oke kawan, mantul kawan. Jadi yang mau peralatan untuk servis saya sediakan di deskripsi ya kawan. Tinggal klik dan jajan di sana. Mantul, mantap betul. Semoga bermanfaat ya kawan tutorial saya ini tadi, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau yang tersinggung, saya mohon maaf. Itu mungkin kilap saya, karena saya ini pasti ada kesalahan ya kawan. Mungkin bahasa saya kurang memahami di bahasa, ya begitulah kawan, namanya channel orang kampung. Jadi bahasa Indonesia nggak lancar. Dan selalu support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Bagikan channel saya ke teman-teman Anda. Dan sekali lagi yang telah berlangganan, saya ucapkan terima kasih. Yang belum berlangganan, boleh kawan berlangganan biar kita semangat kawan. Tapi alhamdulillah kawan, kedepannya saya akan tambah untuk mic saya, jadi saya bisa lagi kerja di waktu siang hari, karena di siang hari full musik dari pagi hingga sore jam 5 itu full musik kawan. Jadi bingung saya untuk membuat tutorialnya. Saya buatkan, dan tentunya video yang saya buatkan itu kena klaim kawan, pasti kena klaim. Jadi channel saya jadi nggak bagus lagi kalau sudah kena klaim. Walaupun channel saya pemula ya, kalau bisa jangan ada yang kena klaim ya kawan, begitu maksud saya kawan. Jadi mohon maaf selama 2 minggu ini belum fokus saya membuat video, tapi insya Allah untuk kedepannya kalau alat mic-nya sudah sampai, saya fokus lagi. Oke kawan, mantul, mantap betul, alhamdulillah. Tercopot. Aduh, kita coba nyalakan kawan, walaupun sudah intro penutupan. Oh masih kawan, baterainya belum terlepas dan fleksibel lainnya belum juga terlepas, jadi mantap betul.